Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rasal Pangestu dari kelas 10 Tagarpat. Saya akan menjelaskan tentang hand tool. Macam-macam hand tool. Kunci pas. Hand tool yang satu ini berbentuk segi 6. Kunci pas ini digunakan untuk melepas baut atau mur dengan sela yang sempit. Kunci ring memiliki bentuk segi 12 dengan segi yang lebih banyak dari kunci pas. Kunci ring dapat digunakan untuk melepas baut pada sudut yang lebih leluasa. Kunci kombinasi sesuai namanya, jenis hand tool ini mengombinasikan dua jenis kunci pas dan ring pada satu ujung. Kunci ini memiliki bentuk kunci pas dan di ujung lainnya berbentuk kunci ring. Kunci T memiliki bentuk yang menyerupai huruf T. Fungsi hand tool satu ini adalah melepas baut yang terletak di dalam lubang. Kunci shock berbentuk tabung, fungsi serupa dengan kunci T, namun kuncinya dapat dilepas dari handle-nya sehingga bisa ditukar sesuai dengan ukuran baut. Kunci Inggris sesuai dengan namanya, kunci ini adjustable atau dapat disesuaikan ukurannya. Alhasil kunci ini pun dapat digunakan pada hampir semua jenis baut atau mur. Tang potong. Fungsi hand tool tang potong ini adalah memotong kawat, memotong kabel atau bahkan logam tipis pada mobil. Tang lancip bentuknya serupa dengan gunting. Fungsi tang lancip adalah sebagai penyipit. Tang kombinasi ini menggabungkan tang potong dengan tang lancip sehingga dapat digunakan untuk memotong sekaligus menjepit. Obeng pipi. Ujung obeng pipi berbentuk P, fungsinya adalah untuk mengencangkan sekaligus melonggarkan sekrup yang berbentuk minus. Obeng fleksibel berbentuk mirip pulpen. Obeng fleksibel mampu membuka sekrup berbentuk minus maupun plus. Kunci shock segi 6 ganda. Kunci shock segi 6 memiliki dinding yang tipis dan khusus digunakan dengan alat penggerak. Alat ini bisa dibilang multifungsi karena dapat digunakan pada mur atau baut dalam 12 posisi yang berbeda. Palu paku, nail hammer. Jenis palu yang pertama adalah palu paku. Jenis ini sangat umum digunakan bahkan di luar bidang otomotif. Fungsinya adalah untuk memasang paku sekaligus mencabut paku dari benda kerja dengan sisi bagian cakar. Palu konde memiliki dua sisi rata dan bulat. Fungsi hand tool satu ini adalah untuk memukul benda kerja dan membuat cekungan pada benda kerja. Palu karet selanjutnya adalah plastik, jenis digunakan memukul benda kerja yang permukaannya tidak terlalu keras. Salah satu contoh penggunaan palu atau hammer plastik adalah satu memukul grinder hit tanpa membuatnya keluar dari bodi mobil. Fungsi dan cara penggunaan multimeter atau multitester. Pengertian multimeter secara umum adalah alat ukur yang dipakai untuk mengukur tegangan listrik, arus listrik, dan tahanan resistansi. Mikrometer atau biasa disebut mikrometer sekrup adalah alat yang digunakan untuk mengukur benda-benda berukuran kecil atau tipis yang berbentuk pelat dengan tingkat presisi yang cukup tinggi. Mikrometer sekrup memiliki telitian 0,01 mm. Alat ini dilengkapi sekrup terkalibrasi yang banyak digunakan untuk mengukur komponen secara akurat. Dalam kehidupan sehari-hari, mikrometer sekrup digunakan tukang servis kulkas dan pompa air untuk mengukur diameter kawat tembaga yang akan digunakan untuk mengganti kumparan kawat yang telah rusak. Jangka sorong merupakan salah satu jenis alat ukur untuk mengukur panjang suatu benda. Jadi fungsi utama dari jangka sorong ini adalah untuk mengukur diameter dalam atau luar suatu benda. Selain itu, jangka sorong juga dapat digunakan untuk mengukur kedalaman lubang atau bangun ruang seperti tabung. Pengertian ban, fungsi ban dan komponen ban. Fungsi dasar ban untuk menahan beban. Pada dasarnya ban untuk menanggung beban muatan kendaraan beserta juga penumpangnya. Selain itu, ban akan terpengaruh oleh tekanan angin yang di dalam ban tersebut. Angin pada ban tersebut akan berfungsi menampung beban kendaraan dan muatan yang ada di dalam kendaraan tersebut. Oleh karena itu, memeriksa tekanan angin itu sangat penting karena membawa beban yang berat khususnya untuk perjalanan jauh. Daya pengereman kuat. Ban memiliki jenis yang berbeda-beda pada kembang bannya. Hal itu berkaitan dengan kinerja pengereman pada ban yang berasal dari tenaga mesin. Ketika ban mulai berjalan, mengerem atau memarkir kendaraan, ban harus memiliki daya cengkram yang kuat untuk pengereman kendaraan. Karena ban satu-satunya bagian kendaraan yang bersentuhan dengan jalan, mudah dikendalikan. Ban harus mudah dikontrol oleh pengendara karena tindakan menyetir dan mundur ditentukan oleh ban tersebut. Dalam mengontrol mobil saat berkendara, ban merupakan komponen yang sangat penting karena kemampuan untuk kestabilan dalam berkendara sangat ditentukan dari performa ban itu sendiri. Jika performa ban itu kurang baik, maka stabilitas saat berkendara juga kurang nyaman dan dapat menjadi kecelakaan. Begitupun sebaliknya, kalau performa bagus, maka stabilitas berkendara akan lebih baik. Dan fungsi tersebut untuk antisipasi kecelakaan yang bisa terjadi kapan saja. Peredam getaran pada kendaraan. Fungsi dasar ban terakhir adalah untuk meredam getaran atau goncangan pada kendaraan tersebut. Pada umumnya ban memiliki tipe yang berbeda, yaitu tipe radial dan bias.
Kedua tipe ini memiliki perbedaan berpengaruh pada peredam guncangan di jalan yang ditarakan sebelum akhirnya diredam lagi oleh suspensi, karena rata-rata ban dibuat menggunakan bahan 50% karet elastis dengan tekanan angin di dalamnya. Fungsi angin tersebut juga sebagai peredam yang guncangan atau getaran pada kendaraan di waktu perjalanan. Tipe radial cenderung lebih baik untuk meredam kendaraan atau guncangan daripada tipe ban bias.